Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita pada saat ini, dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sejenak terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang penuh kasih, yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, serta sukacita bagi kami, terlebih hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu, agar menjadi sulu bagi langkah hidup kami. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Wahyu, pasal 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun di dunia ini mau menderita. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali kita tidak dapat menghindar dari penderitaan. Apalagi bila penderitaan itu datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana sikap kita ketika kita harus menghadapinya. Setidaknya ada dua tipe orang Kristen menghadapi penderitaan. Yang pertama, tipe genteng, yaitu orang yang mudah patah, hancur ketika menghadapi penderitaan. Bagaikan genteng bila dibanting, dia akan hancur berkeping-keping. Orang-orang Kristen yang bertipe genteng ini adalah orang-orang yang ketika menghadapi penderitaan, bangunan imannya menjadi hancur, menjadi marah terhadap Tuhan. Tipe genteng ini adalah orang-orang yang dikalahkan oleh penderitaan. Yang kedua, tipe bola, yaitu orang-orang yang mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Bagaikan bola ketika dibanting, justru melejit ke atas. Semakin keras tekanan ke bawah, dia akan semakin melejit tinggi. Saat menghadapi tekanan, orang tipe ini akan semakin termotivasi dan semakin kreatif. Orang-orang Kristen yang bertipe bola adalah orang-orang yang mampu mengalahkan penderitaan dan mempertahankan bangunan imannya tetap teguh. Sekalipun betapa berat dan dahsyatnya penderitaan, bahkan sampai kepada kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas ini, umat Kristen sedang mengalami penganiayaan. Peristiwa ini tentu sangat mengancam keberlangsungan persekutuan, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Dalam suasana seperti inilah, Tuhan melalui Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos menguatkan iman percaya orang-orang Kristen yang sedang berada di dalam ancaman dan penganiayaan. Setiap orang yang setia kepada iman akan beroleh kemenangan, sebab tangan ajaib Tuhan akan memampukan semua orang percaya menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan tersebut. Kemenangan yang diperoleh oleh orang percaya bukan oleh karena kekuatannya, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 7 ayat 9. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di saat kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kita pun akan merasakan akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita pun akan melihat berbagai hal ajaib atas pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita.
Dengan meyakini akan kuasa Tuhan dalam hidup kita ini, kita pun akan mengundang orang lain untuk takut atau hormat kepada Tuhan kita dan ikut memuliakannya. Karena Tuhan telah mengasihi kita sejak kita di dalam keberdosaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan itulah kekuatan kita untuk mengalahkan penderitaan. Dan apabila di antara kita ada saat ini sedang mengalami penderitaan, berharaplah kepada Kristus yang telah menang itu. Sehingga bersama dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan untuk mengalahkan penderitaan. Bangunan iman kita akan tetap berdiri kokoh, walaupun betapa dahsyatnya penderitaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, Tuhan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan oleh karena iman percaya kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kuasa dan karya-Mu yang membebaskan kami dari pergumulan kami. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Firman-Mu-lah yang memberikan kekuatan bagi kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terlebih pekerjaan tangan mereka, berkati ya Tuhan. Karena itulah jalan-Mu untuk memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit dan di rumahnya. Tuhanlah memberikan kesembuhan yang sempurna lewat tangan para dokter, lewat makanan, obat, dan minuman, agar mereka sembuh dari penyakitnya, serta Engkau berikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang mereka hadapi. Tuhan Yesus yang sedang dalam pergumulan atau berduka cita, Engkaulah yang memberikan penghiburan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.